Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik sahabat beriman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kenabian. Nabi secara bahasa itu adalah yang berarti berita, warta, informasi atau laporan. Secara istilah, Nabi adalah seseorang yang memiliki wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril atau ilham maupun mimpi yang benar. Sedangkan Rasul itu berasal dari kata ansala yang berarti diutus. Jadi Rasul adalah jamaknya berarti mengutus. Secara istilah, Rasul adalah seseorang yang diutus Allah untuk mengantarkan visi atau pesan yang biasa kita sebut dengan arisalah. Nah, jumlah nabi adalah 124.000, sedangkan jumlah rasul itu 315. Nah, keduanya sudah tertuang di Quran surah Al-Hajj ayat 52 yang menyebutkan rasul dan nabi itu secara terpisah. Nah, adapun keduanya adalah memiliki perbedaan masing-masing. Dari segi wahyu yang sampai kepada Rasul berupa syariat, sedangkan wahyu yang datang kepada Nabi berupa penubuhan syariat yang telah ada. Kesimpulannya adalah setiap Rasul adalah Nabi, namun tidak setiap Nabi itu adalah Rasul. Nah, sahabat beriman, untuk kita mengetahui Nabi yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk kita menyanyikan lagu 25 Nabi untuk mengingatnya bareng-bareng ya. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Lut, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Akhirul Anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Nah, jadi itu adalah nama nabi yang wajib kita ketahui. Adapun nabi yang jarang kita ketahui itu adalah yang pertama, ada Nabi Syed, Nabi Hanzalah, dan Nabi Khidir, dan Nabi Musa, dan Nabi Daniel, dan ada Nabi Syan'us, Nabi Uzair, Nabi Hiskail. Nah, itu adalah nama nabi yang jarang kita ketahui. Nah, sahabat beriman, kita tahu bahwasannya negara Syam adalah negaranya para nabi yang kini sudah terpecah menjadi 4 negara, yaitu negara Palestina, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Nah, kita tahu bahwasannya telah terjadi konflik antara Israel dan Palestina. Tujuan Israel menjajah Palestina adalah untuk menghabisi potensi yang ada di Gaza, yaitu Palestina. Apakah mereka menyesal telah membunuh, telah menghancurkan rumah sakit atau gereja? Apakah mereka masih berdosa? Oh, tentu tidak. Karena mereka meyakini bahwasannya mereka memiliki pemikiran siapa yang maju berhak untuk menghabisi siapapun. Nah, itulah sebabnya terjadi imperialisme di dunia. Nah, sahabat beriman, ketika ada seseorang yang telah mendukung imperialisme dunia, sesungguhnya orang itu sudah terpengaruh oleh pemikiran barat. Sahabat beriman sekalian, kita tahu konflik Israel dan Palestina tidak akan pernah habis. Nah, sahabat beriman, bangsa Yahudi memiliki keyakinan teori Herzl
Nah, di teori Hegel itu mereka menambah keyakinan bahwasannya orang-orang Yahudi memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu di Palestina. Nah, sahabat beriman, pertanyaannya adalah, apakah Palestina akan merdeka sebelum hari kiamat? Salah satu rahmat Allah adalah akan senantiasa ada sekelompok yang berpikir, yang membenarkan yang salah, dan menyaring ajaran Islam dari penyimpangan-penyimpangan yang berlebihan. Nah, hal tersebut sudah tertuang dalam hadis la tazalu ta'ifah min ummatin zohirin al-haqi tafuma sa'af, yang artinya adalah akan ada senantiasa kelompok umatku yang menang di atas kebenaran sampai terjadi di hari kiamat. Problem yang terjadi di Palestina dan Israel adalah persoalan yang sangat paten. Ketika Palestina merdeka, akan menjadi naik turun dan kemerdekaannya belum 100% berhasil. Dan bangsa Yahudi akan terus merongrong umat Islam sampai menjelang dunia ini berakhir. Ketika itu akan turun di tahun pertama Imam Mahdi yang akan mempersatukan umat Islam. Dan di tahun kedua akan muncul Dajjal. Dan turunlah Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal. Sehingga muncullah Ya'juj Ma'juj dan Allah membinasakan mereka. Dan di tahun 7 tahun terakhir, Imam Mahdi menjadi pemimpin dunia. Dan Nabi Isa menjadi hakim. Dan dunia ini menjadi tentram, aman, sentosa, adil dan makmur. Sehingga tidak ada pertikaian. Dan binatang buas tidak lagi membahayakan. Nah, itu adalah persoalan antara Palestina dan Israel dalam pandangan Islamic worldview. Jadi kesimpulannya adalah Palestina dan wilayah Syam ini akan menjadi detak nadi umat Islam. Sehingga umat Islam di seluruh dunia ini akan dipengaruhi oleh detak dinamika yang terjadi di wilayah Syam. Nah, itu adalah kesimpulan antara Islamic worldview memandang konsep kenabian yang terjadi masalah sekarang. Nah, sahabat beriman sekalian, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.